Bintang tamu Manchester City dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Piala Afrika 2021. Bek kanan pinjaman berbakat Manchester City, Issa Kabore, telah resmi diakui sebagai pemain muda terbaik di Piala Afrika 2021. Dalam perjalanan luar biasa Burkina Faso ke semifinal Piala Afrika di Kamerun, Issa Kabore yang saat ini dipinjamkan ke klub milik City Football Club Stade Troyes adalah salah satu pemain terpenting timnya. Nyusul penutupan turnamen pada Minggu malam dengan Senegal dinobatkan sebagai juara, bek Manchester City yang sedang naik daun itu dikonfirmasi sebagai pemain muda terbaik di turnamen tersebut. Angka-angka tersebut menunjukkan betapa instrumentalnya Kabore bagi Burkina Faso. Dengan pemain berusia 20 tahun itu mencatatkan assist terbanyak sebanyak 3 kali, duel terbanyak bersama yang dimenangkan sebanyak 47, jumlah tackle terbanyak kelima yang dimenangkan yakni 16 kali, dan dribble paling sukses ke-6 sebanyak 12 kali. Statistik tersebut merupakan indikasi yang jelas dari fakta bahwa Issa Kabore memang definisi dari fullback modern yang mampu memenuhi tugas pertahanannya dengan penuh percaya diri, sekaligus mengganggu pertahanan lawan yang menyerang ke depan. Penampilan luar biasa anak muda itu telah menarik perhatian beberapa raksasa Eropa. Dengan laporan baru-baru ini mengklaim bahwa persaingan sengit untuk mendapatkan tanda tangannya telah dimulai antara Inter Milan dan klub induk sang pemain. Seperti yang terjadi, juara Liga Primer tidak memiliki alasan untuk khawatir di bek kanan. Dengan Kyle Walker dan Joao Cancelo memiliki alasan untuk menjadi dua pemain terbaik di posisi mereka di Eropa. Namun, dengan mantan pemain berusia 32 tahun pada Mei tahun ini, sensasi Burkinabe bisa menjadi pengganti jangka panjang yang sempurna untuk Walker. Penampilan gemilang Issa Kabore di Piala Afrika adalah pengingat bahwa Manchester City memiliki pemain muda yang sangat berbakat untuk masa depan, dan bahwa proses kepanduan mereka yang luas membuahkan hasil. Riyad Mahrez, rajanya penalti Man City. Guardiola, dia punya kualitas khusus. Pelatih Manchester City atau Man City yakni Pep Guardiola memberikan pujian kepada Riyad Mahrez. Gelandang asal Aljazair itu dinilai sangat tenang setiap kali mengeksekusi penalti. Pujian itu disampaikan oleh Guardiola setelah Man City menang 4-1 atas Fulham pada putaran keempat Piala FA 2021-22 di Etihad Stadium Sabtu 5 Februari 2022. Pada laga itu, tim tamu sempat unggul 1-0 lewat gol cepat Fabio Carvalho di menit keempat. Namun, The Citizens bisa membalik keadaan dengan mencetak 4 gol melalui Ilkay Gundogan di menit ke-6, Johnston di menit ke-13, dan Mahrez di menit ke-53 dan 57. Gol pertama Mahrez pada duel itu dari titik putih. Selesai pertandingan, Guardiola memberikan pujian kepada Mahrez. Dia menyebut pemain berusia 30 tahun itu memiliki ketenangan saat menjadi algojo. Adanya mantan pemain Leicester City disyukuri oleh Guardiola, sebab itu menjadi jaminan Man City bisa mendapatkan gol dari tendangan penalti. Sebagai pemain, dia memiliki kualitas khusus. Pada tahun lalu kami berjuang dengan penalti dan sekarang dia adalah jaminan. Jelas Guardiola di laman resmi klub. Pelatih asal Spanyol itu mengakui Mahrez selalu mencetak gol dari tendangan penalti meski di bawah tekanan. Dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik dalam situasi apapun. Itu sempat terjadi pada musim lalu kala menghadapi Borussia Dortmund pada leg kedua perempat final Liga Champions. Ketika itu Man City tertinggal 0-1, tapi Mahrez bisa menyamakan kedudukan melalui penalti. Berkat jasa Mahrez, juara Liga Inggris itu menang 2-1 hingga unggul agregat 4-2. Hal serupa dilakukan saat bentrok Fulham di Piala FA. Akan mudah jika Anda melakukan penalti saat unggul 4-0, tetapi musim lalu di Dortmund dia mencetak gol ketika kami tertinggal 0-1. Puji Guardiola. Musim ini kami tertinggal 0-1 saat melawan Arsenal dan dia mencetak gol dari penalti. Dia mencetak setiap penalti yang dia ambil dan terutama di bawah tekanan. Tutup Guardiola. Pernyataan Guardiola bisa diartikan Mahrez akan menjadi penendang penalti utama Man City. Itu bisa dimaklumi karena musim ini dia telah menyumbang 15 gol dan 6 assist dari 24 penampilannya di semua kompetisi. Sergio Aguero mengangkat kekhawatiran atas kepindahan Julian Alvarez ke Man City dengan penggalian Pep Guardiola.
Sergio Aguero mengakui dia tidak tahu bagaimana pemain baru Julian Alvarez akan cocok dengan gaya permainan Pep Guardiola. Pencetak gol sepanjang masa klub memuji bintang River Plate berusia 22 tahun yang telah menandatangani kesepakatan untuk pindah ke Etihad di musim panas selama sesi streaming di Twitch. Tetapi Aguero mengaku dia tidak jelas di mana striker akan digunakan oleh seorang manajer yang terkadang tidak bermain dengan penyerang. Aguero yang saudara laki-lakinya melancarkan serangan biadab terhadap Guardiola setelah dia memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub, mengatakan kepada penggemar Twitch ketika ditanya tentang penandatanganan Alvarez, "Julian bagus, sangat bagus. Saya bergaul dengan sangat baik dengannya. Saat-saat kami bersama di tim nasional Argentina, kami selalu benar-benar tertawa. Dia menanyakan banyak hal kepada saya dan sebagai striker, saya akan menceritakan pengalaman saya meskipun jelas setelah itu dia memutuskan. Saya suka Julian sebagai pemain, tetapi kita harus melihat bagaimana mereka akan menggunakannya di City. Saya tidak tahu apakah dia akan terbiasa bermain sebagai penyerang tengah nomor 9 karena saya pikir dia adalah seseorang yang suka bergerak. Secara pribadi, saya akan menempatkan dia di depan dan membiarkan dia berkeliaran dan melanggar garis karena dia adalah pemain sepak bola yang sangat aktif. Saya akan memiliki dia sebagai penyerang dalam atau gelandang serang atau pemain sayap." Masalahnya adalah Manchester City, Pep Guardiola tidak menggunakan penyerang, menunjukkan bahwa dia bersungguh-sungguh sebagai setengah lelucon tetapi hanya tertawa ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Dia menambahkan, "Saya ada di sana dan saya beruntung jika saya bermain. Saya berusia 9 tahun tetapi Pep sering tidak bermain dengan penyerang, jadi saya tidak bermain. Dia terbiasa dengan itu adalah taktiknya. Saya benar-benar tidak tahu sekarang di mana Julian bisa cocok di City." Aguero yang pensiun pada Desember karena masalah jantung membuat komentarnya pada Minggu. Dia saat ini di Argentina dan mempertimbangkan masa depannya setelah mengakhiri karir bermainnya setelah hanya 5 pertandingan untuk Barcelona. Ayah satu anak pensiun setelah dokter menemukan detak jantungnya yang tidak teratur dalam tes yang dipicu oleh penggantian paksa dengan nyeri dada dalam pertandingan terakhirnya untuk tim Katalan pada akhir Oktober. Alvarez yang akan tetap dipinjamkan ke klub Argentina River Plate hingga setidaknya Juli meskipun menjadi pemain Man City Senin lalu pada hari ulang tahunnya yang ke-22, mengungkapkan pada hari Jumat bahwa dia adalah pengagum lama Guardiola dalam komentar pertamanya sejak penandatanganan. "Saya telah menjadi pengagumnya dan cara timnya bermain untuk waktu yang lama," kata Alvarez. "Saya sudah mengobrol dengannya. Dia menyebut saya dan memberi selamat kepada saya atas apa yang telah saya lakukan dan mengatakan dia senang saya bergabung dengan proyek Man City selama beberapa tahun ke depan." Alasan mengapa Pep Guardiola akan pasti menandatangani kontrak baru dengan Man City. Dengan Manchester City yang tampaknya memiliki misi untuk mendaftarkan pemain terbaik dan paling menjanjikan mereka ke kontrak jangka panjang baru, masa depan Pep Guardiola adalah masalah di benak setiap pendukung. Kontrak Man City saat ini akan berakhir pada Juni 2023, di mana ia akan berada di Manchester selama 7 tahun. Terlepas dari klaimnya yang sebaliknya, pemain Spanyol itu bisa dibilang lebih penting dari kesuksesan City daripada pemain manapun di klub. Guardiola tidak pernah menghabiskan begitu lama di posisi manajerial, tetapi ada harapan di City bahwa dia akan memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya, setidaknya untuk beberapa tahun lagi. Berikut adalah 4 alasan mengapa dia akan melakukan hal tersebut. Yang pertama, di mana Pep Guardiola bisa lebih baik? Sederhananya, di mana lagi di dunia ini Guardiola dapat menemukan pemain dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan cita-cita sepak bolanya dan membangun tim yang sukses menurut citranya sendiri. Di Barcelona yang memiliki hubungan yang baik dengan klub tetapi terbebani oleh tekanan mengelola tim masa kecilnya. Sementara di Bayern Munich ada beberapa ketegangan antara dirinya dan orang-orang di atas. Di City, dia tidak memiliki masalah seperti itu untuk dikhawatirkan. Guardiola adalah pelatih yang tidak hanya didorong oleh kemenangan, tetapi juga oleh pengalaman dan pembelajaran. Jika dia menyukai tantangan baru jauh dari City, kemana dia akan pergi? Dia telah menyelesaikan La Liga, Bundesliga, dan Premier League. Yang kedua, urusan yang belum selesai. Pep mungkin memiliki pengaturan yang sempurna di City, tetapi dia masih belum bisa mengklaim telah memenangkan semua yang dia bisa di Stadion Etihad. Mendapatkan kembali trofi Liga Champions tetap menjadi tujuan utama. Tidak sejak 2011 Guardiola memimpin tim menuju kejayaan di Eropa setelah gagal dengan Bayern dan City.
Kekalahan The Blues di final musim lalu adalah yang paling dekat sejak kemenangan 2011 bersama Barca. Tapi itu tidak akan menggores apa yang menjadi gatal yang semakin besar. City bisa dibilang tim terbaik di Eropa saat ini, tanpa klub lain dalam posisi yang lebih baik untuk bersaing memperebutkan trofi setiap musim. Yang ketiga, generasi baru. Bahkan jika City memenangkan Liga Champions musim ini, masih akan ada tantangan besar bagi Guardiola untuk menenggelamkannya. Ketika dia meninggalkan Barca dan Bayern, dia meninggalkan skuad yang diisi dengan pemain berkualitas tanpa perlu regenerasi. Namun di City ada sejumlah pemain yang mendekati atau sudah memasuki usia 30-an dengan talenta yang menyajikan seperti Cole Palmer, Liam Delap, dan James McAtee menunggu untuk memegang kendali. Pep akan senang memikirkan untuk menyegarkan kembali tim City yang sudah brilian selama beberapa tahun mendatang. Yang keempat, untuk membangun sejarah. Guardiola akan selalu identik dengan Barcelona dengan tim 2010-2011-nya secara luas yang dianggap sebagai tim terbaik dalam sejarah permainan. Tetapi jika Pep memperpanjang masa tinggalnya di City, maka dia bisa melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, memulai sebuah dinasti. Timnya telah memenangkan Liga Primer 3 kali dalam 4 musim terakhir, ditambah dengan gelar Liga Champions perdana dan beberapa gelar lagi. Dan bahkan kritikus paling tajam dari City pun harus dimulai dengan menyebut Pep's Blues sebagai salah satu tim terbaik yang pernah ada. Jadi, apakah menurut Anda Pep Guardiola akan menandatangani kontrak baru di City?